بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan sholat isya hingga terbitnya fajar, dengan kondisi sesudah tertidur walaupun hanya sebentar. Sholat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Anjuran mengenai sholat tahajud dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagaimana suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Tak sedikit orang yang bertanya, surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud? Setelah membaca Al-Fatihah, surat pendek, surat tahajud juga tidak ada bedanya dengan sholat lainnya. Namun, terdapat bacaan surat pendek sholat tahajud seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lantas surat apa sajakah yang dibaca ketika sholat tahajud sesuai sunnah Rasul? Kriteria utama yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah surat yang ringan. Surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Membaca surat pendek yang ringan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang bersama kamu. Dan Allah menentukan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagaimana balasan paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai sahabat, inilah 4 surat yang dianjurkan dibaca saat melaksanakan sholat tahajud, yaitu pertama surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah,
Aku berlindung pada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Yang kedua, surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bukul-bukul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dia tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang keempat, surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbatanna fil hudamah wa ma adraka mal hudamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amatin mumaddadah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilempar ke dalam neraka Hutomah. Dan tahukah kamu apa neraka Hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 surat pendek yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat tahajud. Dengan mengetahui hal ini, artinya kita ingin memperbaiki sholat tahajud yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan urusan setiap hambanya yang ingin mendekatkan diri padanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.